Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ardianti Harahap dengan NIM 23016045. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Yang untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif, MPD. Materi pertama adalah bahasa pembaca berita. Bahasa pembaca berita yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku ini bertujuan untuk menyamakan perspektif sehingga menyamakan pemahaman para pendengar ataupun pemirsa sehingga makna ataupun informasi lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah penggunaan bahasa dengan makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dalam satu kalimat. Hal ini bertujuan untuk agar berita itu bersifat netral sehingga terlepas dari segala ambiguitas dan makna ganda yang menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang lugas, padat, dan jelas. Dan yang terakhir adalah bahasa pembaca berita harus bersifat objektif. Yang mana bersifat objektif di sini berarti tidak memihak siapapun dalam pembuatan berita ataupun siapapun yang terlibat dalam berita tersebut. Dan yang kedua, bersifat komunikatif serta informatif. Materi kedua adalah langkah-langkah membaca ataupun menyiarkan berita. Yang pertama adalah memahami isi berita yang akan kita sampaikan. Pemahaman ini diperlukan agar penyampaian kita ke depannya itu lebih dapat dipahami oleh para pendengar. Yang kedua adalah fokus pada berita yang akan dibawakan. Selanjutnya, menyesuaikan intonasi bacaan serta memperhatikan pembacaan berita, baik itu jeda ataupun durasi pembacaan berita. Selanjutnya, pembaca cerita juga harus mempertahankan jeda dalam membaca berita yang disampaikannya. Hal ini untuk agar proses pembacaan ataupun penyiaran berita tersebut lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Yang keenam adalah mengatur volume suara saat membawakan berita. Selanjutnya adalah menjaga gestur tubuh. Gestur tubuh sangat diperlukan dalam membaca berita, karena ini menyangkut pada formalitas dan penyampaiannya. Selanjutnya adalah menyampaikan isi berita dengan utuh. Di sini, menyampaikan berita haruslah secara utuh, tidak terpotong-potong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, menjaga eye contact dan gestur tubuh. Kontak mata dengan kamera sangat diperlukan sehingga memperlihatkan formalitas yang kita punya. Dan yang terakhir adalah kontrol diri serta improvisasi saat adanya kesalahan teknis. Bagian terakhir adalah naskah berita. Naskah berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan yang berisi pembukaan perkenalan diri serta acara yang kita bawakan. Yang kedua adalah isi berita yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah penutup. Berikut contoh naskah berita. Berikut pula contoh pembacaan ataupun penyiaran berita. Selamat pagi pemirsa 106,6 KIS FM. Kembali lagi bersama saya Siti Ardianti Harahap dalam acara Kilas Pagi. Pemirsa, pada Rabu 5 Juni 2024 telah terjadi gempa berkekuatan 5,7 magnitudo yang berpusat di 78 km ke arah tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan gempa bumi ini terjadi akibat adanya deformasi batuan di lempeng Eurasia. BMKG juga menyatakan bahwa getaran tersebut dirasakan sampai Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Padang Barat, Agam, dan Padang Panjang. Tidak ada potensi terjadinya tsunami, tetapi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Sekian kilas berita pagi ini, nantikan berita selanjutnya dalam kilas berita 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.